Oke, silakan Hero Wahyuning Tias Johansson. Iya Bu, sebentar kameranya belum mau terbuka Bu. Priang kita juga belum muncul nih. Willis, Nabila sudah ada ya. Oke, Willis belum ada nih. Willis. Tadi yang belum bisa siapa ya yang tadi jawab? Shanita Bu. Oh, Sanita. Oke. Belum muncul ya. Willis? Halo Willis. Halo. Halo Willis, sudah ada di tempat? Willis hadir Bu. Laptop saya not responding, jadi saya lewat HP Oke. dulu. Baik. Tinggal Syahnita ya. Yang tadi jawab. Shanita Bu. Oh, Syahnita. Baik, sudah saya upload ya. Silakan yang belum presensi dulu. Di sini tercatat baru 19 orang yang hadir ya. 10 orang ini belum presensi ya. Jadi silakan presensi dulu sebelum lupa. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 6 ya, dengan judul yaitu metode benefit transfer ya. Ini topik yang akan kita bahas yaitu metode benefit transfer, teori dan contoh kasus. Jadi di sebelumnya kalian sudah dapat 2 metode ya, yaitu metode TCM ya, kemudian ada metode HPM ya. Jadi kalian sudah menguasai ya. Jadi harapannya kalian menguasai 2 metode yang sudah disampaikan sebelumnya, TCM atau Travel Cost Method. Ada 2 ya, ada ITCM, Individual Travel Cost Method, kemudian ada ZTCM ya, Zonal Travel Cost Method. Kemudian ada HPM ya, Hedonic Price Method. Nah, dua-duanya itu merupakan refilled ya. Nah, di awal kalian sudah tahu juga ya bahwa ada 2 jenis kan ya, ada refilled kemudian juga ada stated gitu ya. Nah,
untuk yang stated itu nanti yang akan kita bahas adalah CVM ya, Contingent Valuation Method. Tapi itu ternyata posisi dibahasnya itu adalah nanti setelah sesi UTS gitu ya. Jadi yang kalian baru dapat itu adalah baru yang revealed. Nah, ini yang kita akan bahas yaitu metode benefit transfer. Nah, benefit transfer ini posisinya bukan di dua-duanya gitu ya. Karena ini hanya nah, jadi kalau kalian bayangkan ya, kalian bayangkan apa yang sudah kalian pelajari ya di sebelumnya, katakanlah TCM ya, katakanlah kita mau mencari nilai ekonomi wisata misalkan ya di Curug Cigamea misalkan ya, TNGHS misalkan ya. Nah, katakanlah kalian akan menggunakan metode individual travel cost method ya. Maka kalian ya tahu ya ketika akan menggunakan metode itu kalian mesti memiliki data gitu ya. Data dari variabel-variabel yang akan dijadikan model di ITCM ya. Kemarin kalian sudah belajar misalkan Y-nya itu adalah jumlah kunjungan gitu ya. Kemudian untuk variabel independennya atau X-nya itu ada biaya perjalanan ya. Kemudian juga ada pendapatan dari si responden misalkan ya. Kemudian juga pendidikan, usia misalkan ya, dan lain-lain dan variabel lainnya. Artinya kalian harus wawancara gitu ya. Harus survei gitu ya. Berarti kalian harus datang ke Curug Cigamea misalkan ya, di TNGHS misalkan ya, di Bogor misalkan ya, kemudian kalian mewawancarai gitu ya beberapa responden ya, katakanlah 100 responden ya, yang tentunya harus juga merepresentasikan dari setiap musim ya, musim ramai maupun musim sepi dari aktivitas wisata gitu ya. Nah, berarti kan kalian minimal apa? Butuh waktu ya kan? Butuh waktu. Berapa responden misalkan ya, mengumpulkan data dulu gitu ya. Lalu setelah mengumpulkan data ya, kalian melakukan olah data gitu ya, baru menganalisis gitu ya. Nah, nanti dapat nilainya gitu ya. Nah, artinya di sini kalian apa? Pertama butuh waktu gitu ya. Kalian membutuhkan waktu. Kemudian selain itu apa? Butuh biaya ya. Misalkan kalian rumahnya dari misalkan dari Bandung misalkan ya, dari Bandung. Nah, berarti kalian perlu biaya kan ke Bogor misalkan ya, biaya transportasi, biaya untuk menginapnya gitu ya, untuk kuesioner dan seterusnya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Selain waktu juga biaya. Begitu juga HPM ya. Kalau misalkan HPM itu juga sama, kita mewawancarai gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang mudah, ada yang tidak mudah, sehingga di situ ada waktu dan biaya. Nah, ada kalanya ya, ada kalanya kita ya mengalami atau dihadapkan dengan kendala waktu dan biaya, gitu ya. Kalau yang metode yang kemarin yang sudah kalian pelajari itu asumsinya tidak ada kendala waktu dan biaya, waktunya ada, biayanya ada gitu ya, sehingga kalian bisa survei, bisa wawancara responden gitu ya. Nah, tapi ya ada kalanya kita dihadapkan tadi kondisi ada constraint di situ, ada kendala baik di sisi waktu maupun biaya. Nah, ketika ada kendala di sisi waktu dan biaya ya, artinya waktu itu kalau tadi kan butuh waktu lama, sementara kita diminta untuk segera gitu ya, butuh cepat ya mendapatkan hasil misalkan ya. Kemudian juga anggarannya terbatas. Nah, maka kalau dihadapkan kondisi tersebut, kita bisa menggunakan metode benefit transfer ya.
Nah, benefit transfer itu apa? Secara umum adalah kita menggunakan ya dari hasil penelitian yang sudah ada ya, atau penelitian terdahulu atau riset sebelumnya yang relevan, kemudian kita transfer atau kita gunakan dengan dilakukan penyesuaian ya, itu secara umumnya. Jadi kita tidak survei seperti yang tadi gitu ya, kita tidak wawancara lagi ke masyarakat, kita tidak wawancara lagi ke wisatawan misalkan ya, tetapi kita menggunakan ya dari hasil penelitian yang sudah ada. Nah, itu secara umumnya gitu ya mengenai metode benefit transfer. Kita lihat secara detailnya seperti apa. Nah, ini ada yang akan kita bahas itu konsep benefit transfer, kemudian langkah-langkah aplikasi metode benefit transfer, kemudian tipe metode benefit transfer dan contoh kasus ya, lalu keempat kelebihan dan limitasi metode benefit transfer ya. Nah, ini kita lihat yang pertama, konsep benefit transfer. Tadi sudah saya singgung ya, sudah saya singgung bahwa benefit transfer itu adalah tadi ya menggunakan penelitian yang sudah ada. Nah, kita lihat di sini ya. Benefit transfer itu adalah metode ya untuk mengakses nilai ekonomi sumber daya alam lingkungan yang dikenal dengan secondary valuation methodology. Ya. Kenapa dikatakan secondary valuation? Ya, karena ini tidak memerlukan pengumpulan data primer ataupun studi ekonomi primer. Tadi ya, kalau kita mau yang idealnya misalkan ya pakai metode yang revealed ataupun yang stated gitu ya, kita kan harus survei, harus wawancara sejumlah responden primer ya, kita tanya ya pakai kuesioner dan seterusnya. Nah, kalau benefit transfer ini secondary valuation, tidak memerlukan pengumpulan data primer, artinya menggunakan data sekunder gitu ya. Lalu benefit transfer atau BT, disingkat BT di sini ya, digunakan untuk mentransfer. Ya, makanya kenapa dikatakan transfer? Mentransfer value. Ya. Value apa? Value dari SDAL dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Tadi yang saya katakan, penelitian sebelumnya ya, atau riset sebelumnya, kajian sebelumnya. Ya, jadi dari yang sudah ada kita pakai ya untuk menilai ya sumber daya alam yang akan kita lakukan penilaian, gitu ya. Lalu sumber referensi data yang akan digunakan ulang dari studi evaluasi ekonomi sumber daya alam lingkungan terdahulu, ya. Benefit transfer ini digunakan ya dengan adanya pertimbangan batasan waktu dan biaya tadi. Ya. Katakanlah ada mau akan ada kebijakan yang segera gitu ya, atau misalkan ada kerusakan, misalnya pencemaran gitu ya. Kemudian dituntut untuk katakanlah diganti rugi atau kompensasi gitu ya. Nah, kalau misalkan menggunakan metode misalkan yang tadi ya, review ataupun stated, itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya. Sementara ya, katakanlah kita butuh untuk segera gitu ya, butuh hasil estimasi yang segera gitu ya, dan juga kemudian ada anggaran yang terbatas ya. Nah, sehingga kita bisa pakai ini gitu ya. Jadi kondisi ini atau benefit transfer ini digunakan jika ya atau dengan pertimbangan batasan waktu dan biaya, atau jika ada kendala waktu dan biaya kita bisa melakukan benefit transfer. Biasanya sih kalau di mahasiswa ya, misalkan di penelitiannya ada beberapa tujuan ya,
ada beberapa tujuan. Katakanlah misalkan dia mau menghitung nilai guna, misalkan ya, nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, misalkan ya. Kemudian nilai pilihan, ya. Nah, dia juga ingin menghitung misalkan dari nilai bequest-nya, nilai warisan, atau dari nilai keberadaan. Nah, itu kan akan sangat banyak tuh metode yang akan dipakai, ya. Nah, mungkin dari sekian banyak misalkan ya. Nah, katakanlah yang estate start sama bequest-nya dia pakai benefit transfer misalkan ya. Jadi karena tadi kendala waktu dan biaya ya. Kalau misalkan mahasiswa mungkin kan hanya 1 semester jatahnya untuk melakukan penelitian. Kalau misalkan semuanya pakai metode yang tadi katakanlah ya, yang ideal, ya mungkin nggak akan cukup waktunya 1 semester gitu ya. Nah, sementara tadi banyak nilai yang harus dicari. Jadi mungkin sebagian bisa kita pakai dengan benefit transfer ya. Atau bisa juga misalkan dia bukan menjadi tujuan yang utamanya. Misalkan ya, tidak membutuhkan perhitungan yang sangat sangat biasnya kecil gitu ya, yang memiliki bias yang kecil gitu ya, atau kita hanya butuh perhitungan kasar gitu ya. Nah, bisa juga misalkan pakai benefit transfer. Biasanya sih yang paling banyak itu untuk menilai misalkan serapan karbon misalkan ya. Nah, itu juga sering menggunakan benefit transfer gitu ya. Itu misalkan serapan karbon, misalnya fungsi serapan karbon dari hutan alam misalkan. Nah, itu juga sering ya mahasiswa menggunakan metode tersebut gitu. Nah, lalu di sini dikatakan pendekatan benefit transfer dianggap sebagai secondary valuation methodology karena tidak memerlukan pengumpulan data primer atau studi ekonomi primer. Ini tadi sudah ya, ini berulang ya. Sama gitu ya. Nah, aplikasi benefit transfer ini ya membahas sumber referensi yang umum dari studi valuasi, gitu ya. Kemudian di sini benefit transfer merupakan bentuk sederhana dari aplikasi studi yang menggunakan estimasi existing. Nah, ini ada istilah-istilah nih. Existing atau study site dari nilai sumber daya alam lingkungan ya untuk mengestimasi nilai sumber daya alam di lokasi atau SDL yang dianalisis atau policy site. Jadi ada istilahnya nih ya. Jadi kan tadi kita perlu penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu ya atau kajian terdahulu ya atau riset sebelumnya. Nah, katakanlah nilai misalkan ya penahan abrasi dari mangrove ya, katakanlah 100 misalkan ya 100 juta per hektar. Ini contoh saja misalkan ya 100 juta per hektar. Itu dari hasil penelitian sebelumnya misalkan ya. Nah, hasil penelitian sebelumnya ini disebut dengan study site. Ya, ini yang sudah ada nih ya atau dari penelitian sebelumnya ya. Jadi ini kalau penelitian yang sudah ada ya, penelitian yang sudah ada atau penelitian sebelumnya ini disebut dengan study set. Nah, tapi kalau penelitian yang akan kita analisis ya, yang akan kita estimasi itu adalah policy site. Ini yang akan diestimasi gitu ya, yang akan kita estimasi berapa nilainya. Katakanlah tadi ya, mau menilai misalkan ya nilai ekonomi tadi ya nilai pencegah abrasi dari mangrove ya di katakanlah di Indramayu misalkan ya. Kemudian menggunakan misalkan yang sudah adanya adalah nilai penahan abrasi dari mangrove yang ada di Subang misalkan. Itu yang sudah adanya, misalkan yang Subang sudah ada, kemudian yang akan diestimasinya adalah tadi misalkan Indramayu, misalkan ya, ini sebagai contoh nih. Ini misalkan yang di Subang, ya, ini.
Jadi policy site-nya itu adalah Indramayu, ya. Kemudian study site-nya itu adalah Subang. Jadi ini yang sudah ada. Misalkan nilai penahan abrasinya adalah 100 juta per hektar. Ya, ini contoh saja nih. Ya, saya ngasal aja gitu ya. Nah, ini misalkan 100 juta per hektar, ya. Nah, di Indramayu misalkan ada 10 hektar. Ini contoh saja nih ya. Nah, berarti nilainya adalah nilai penahan abrasi dari si Indramayu ini adalah 100 juta ya kali 10 hektar. Ya, tapi ini masih kalau kemiripannya sama. Nanti kita lihat ya, kalau yang kemiripannya kurang mirip gitu ya atau terlalu jauh kemiripannya, maka gimana solusinya? Nah, ini kalau misalkan mirip karena kan ini tetanggaan nih. Subang sama Indramayu tetanggaan ya. Kemudian karakteristik dari SDL-nya mirip gitu ya, iklimnya juga mirip gitu ya, kondisi sosial ekonominya juga mirip gitu ya. Jadi ini mungkin kemiripannya cukup tinggi gitu ya karena deketan gitu ya. Nah, jadi bisa nih value-nya langsung. Misalnya 100 juta per hektar kemudian dikalikan hektar gitu. Jadi ini policy site yang akan kita estimasi, study site itu yang sudah ada atau penelitian sebelumnya. Lalu di sini benefit transfer melibatkan aplikasi dari ya estimasi nilai tadi ya. Ini nilai yang akan kita cari misalkan tadi. Kemudian bisa juga fungsi ya. Jadi nggak mesti nilai yang kita transfer. Ya, kalau ini kan value nih. Sudah ada value nilainya. Misalkan ya, nilai tadi ya, nilai penahan abrasi dari mangrove ya. Nah, ini nilainya adalah 100 juta. Ini adalah value. Langsung kita transfer. Kita transfer ke si policy site. Dari study site, kita transfer ke policy site. Tinggal adjustment-nya di luasan aja, gitu ya. Kalau di Subang mungkin hanya 8 hektar. Di Indramayu itu ada 10 hektar, gitu ya. Nah, itu kita langsung value. Nah, tapi bisa juga fungsi. Fungsi itu kayak gimana? Kayak misalkan kemarin yang hedonic price misalkan ya. Hedonic price method misalkan Y sama dengan A per alfa per beta 1X 1 misalkan ya. Beta 2X2 misalkan ya. Beta 3X3 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan. Jadi yang kita transfer itu, yang kita ambil itu adalah fungsinya. Kita ambil fungsinya. Kalau ini kan kita ambil langsung value-nya. Kalau yang fungsi kita ambil fungsinya. Lalu nanti kita masukkan ya ininya sesuai dengan si policy site-nya. Ya, data di policy site gitu. Nah, kemudian juga data dan atau model yang dibangun dari suatu konteks yang mengadres pertanyaan valuasi SDL yang sama. Nah, ini nanti kita lihat ada meta itu yang lebih kompleks tapi memang tidak dibahas secara mendalam di sini. Untuk aplikasi benefit transfer ini ya digunakan untuk penentuan nilai ekonomi SDL dalam kondisi tadi ini berulang-ulang biar mungkin lebih biar ini ya biar clear betul gitu ya. Kurangnya waktu dan biaya tadi ya sama waktu dan dana untuk mengumpulkan data primer guna ya mensupport penentuan nilai ekonomi SDL secara utuh ya. Nah ini bisa jadi misalkan kita kayak misalkan hibah misalkan ya sedikit minim gitu ya. Ya maka mau tidak mau sebagian itu kita gunakan metode benefit transfer yang artinya kita tidak perlu menggunakan atau mengumpulkan data primer gitu ya, tetapi kita mengoptimalkan dari data sekunder gitu ya. Lalu juga untuk memastikan preliminary estimasi nilai ekonomi SDL. Nah ini nih, ini tuh yang tadi saya katakan perhitungan kasarnya dulu gitu ya. Jadi kadang memang diperlukan juga gitu ya untuk perhitungan kasarnya seberapa nih gitu ya.
agar nanti bisa juga jadi acuan kira-kira ini layak kita teruskan ya ataukah tidak perlu gitu ya, ataukah ini menjadi suatu prioritas gitu ya yang perlu kita lakukan misalkan ya, ataukah tidak gitu ya, nanti misalkan apabila ada suatu kebijakan. Jadi ini preliminary nih, jadi untuk perhitungan awal dulu gitu ya, perhitungan awal dulu. Nah, atau quick valuing for policy making. Nah ini ya tadi kita diburu-buru ya, waktunya singkat gitu ya. Nah mungkin hanya 2 bulan 3 bulan gitu ya harus jadi misalkan. Nah ini ya mau tidak mau agak susah gitu ya kalau misalkan untuk mengumpulkan data primer gitu ya. Nah kalau misalkan nilai-nilai itu ya, tidak semuanya mulus atau mudah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah misalkan yang wisata misalkan ya. Kalau misalkan tempatnya rame misalkan ya. Nah, itu bisa dengan waktu yang cukup singkat bisa cepat gitu ya terpenuhi jumlah responden. Tapi kalau misalkan yang cukup sepi misalkan ya, sudah nunggu 3 bulan juga respondennya baru 20 misalkan, apalagi kalau misalkan wisata minat khusus misalkan ya, yang memang sangat jarang ke situ gitu ya, dan katakanlah turis wisatawannya juga yang datang mungkin banyaknya wisatawan mancanegara gitu ya. Nah, itu juga kan kita harus menunggu. Jangan-jangan ada yang sampai 6 bulan gitu ya, baru menghasilkan sejumlah responden yang layak gitu ya. Nah, pernah juga ada mahasiswa dia di Taman Nasional apa ya, saya lupa lagi gitu ya, di Sumatera gitu ya. Nah, itu juga sama. Dia nunggu sampai beberapa bulan itu hanya dapat sekitar 20 responden gitu ya. Sampai ngecek-ngecek lagi, baru ada lagi nanti bulan apa gitu ya. Nah, itu juga artinya tidak semudah itu. Sementara kalau misalkan datanya sedikit ya, kita olah misalkan datanya jadi model ya kurang bagus biasanya gitu ya. Atau tidak lolos uji lah gitu ya. Jadi tidak bisa kita pakai juga. Jadi ada hal-hal yang memang tidak semulus ya yang kita bayangkan misalkan 3 bulan beres misalkan ya langsung lengkap misalkan data primernya, memang ada yang cukup lama gitu ya. Nah, sementara di satu sisi kita juga misalkan ya ada kepentingan kita membutuhkan perhitungan yang cepat, maka kita bisa pakai metode ini. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Metode benefit transfer paling reliable untuk diimplementasikan jika, nah ini lokasi existing ya dan lokasi penelitian atau policy site. Ini ya jangan tertukar ya. Ini lokasi existing atau study site ini ya. Dan lokasi penelitian atau policy site terdapat kemiripan ya. Jadi mirip ya lokasi study site dengan policy site ya. Jadi cari yang paling mirip. Jadi kalau misalkan nanti kalian melakukan suatu metode benefit transfer, kalian cari yang mirip. Jangan misalkan wah saya dapat nih misalkan ya tentang cars misalkan ya. Tapi di Malaysia misalkan ya. Nah, itu kalian berarti cari dulu nih, ada nggak yang misalkan lebih mirip lagi ya? Ya carilah misalkan ya di Indonesia misalkan ya, karena kita misalkan ngitungnya menganalisisnya lokasi penelitian atau policy site itu di Indonesia misalkan. Ada nggak? Cari dulu gitu ya. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu kemiripan dulu gitu ya. Dalam hal apa? Kualitas ekosistem ya, SDAR. Kondisi lokasi ya, termasuk apa nama itu iklimnya ya. Kemudian juga topografinya misalkan ya, kalau
di hutan gitu kan, topografi kan penting juga gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Lalu karakteristik populasi, ya tadi kondisi sosioekonomi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kalian bayangkan lagi ya, yang dari reveal ya, yang udah kalian peroleh nih di TCM dengan HPM ya. Katakanlah yang mempengaruhi misalkan ya dari harga implisit gitu ya. Harga implisit dari properti itu kan salah satunya apa? Income kan, pendapatan gitu ya. Nah, artinya implisit ini kan yang jadi acuan ya, nanti modelnya gitu ya, yang mana nanti koefisien dari si kualitas lingkungannya itu akan menjadi salah satu perhitungan dalam surplus konsumen kan, gitu. Nah, surplus konsumen kan berarti nanti jadi nilai ekonomi gitu ya. Nah, berarti artinya ya akan ada perbedaan ya. Katakanlah misalkan kita misalkan yang ada di Indonesia misalkan ya, kita pakai yang ada di misalkan Australia misalkan ya, kondisi perekonomiannya beda, jauh berbeda ya, pendapatan per kapitanya beda ya. Misalkan yang tadi Indramayu misalkan ya, kita misalkan pakai yang ada di Brazil misalkan ya. Nah, itu perlu ada adjustment ya, ada adjustment lagi gitu ya. Makanya cari dulu yang paling mirip, yang paling mendekati ya. Miripnya dalam hal tadi kualitas ekosistemnya, kondisi lokasinya, karakteristik populasinya gitu ya. Kalau misalnya tadi yang saya contohkan kan itu ya relatif sama lah ya gitu ya, antara Subang sama Indramayu nggak terlalu jauh beda kalau saya rasa gitu ya. Jadi bisa tuh ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan ya, ketika kalian pasti nanti mencari misalkan oh udah banyak nih yang tentang mangrove misalkan ya, cari itu yang lebih mendekati gitu ya. Nanti kalau misalkan untuk hutan ya sama, hutan juga cari gitu ya. Jangan misalkan katakanlah wah ini saya dapat nih hutan misalkan dari jurnal internasional, tapi dia bukan hutan tropis misalkan ya, hutannya hutan subtropis misalkan. Nah, itu juga berarti agak jauh, perlu ada adjustment. Makanya kita adjustment-nya yang tidak terlalu banyak gitu ya, cari dulu yang paling mendekati. Jadi nanti kalian strateginya ketika nanti terutama di tugas akhir ya, biasanya kalian harus hati-hati dalam mencari ini nih, existing atau study site-nya gitu ya. Jangan yang terlalu jauh gitu ya. Jauh itu bukan dalam artian jarak ya, tetapi dari sisi kemiripannya. Lalu perubahan lingkungan di dua lokasi memiliki kemiripan. Nah ini ya, gitu. Nah ini memang karena kalian belum masuk ke stated ini ya, valuation gitu ya. Itu jadi memang ada nanti yang namanya pasar hipotetik gitu ya, di mana pasar hipotetik juga harus menceritakan bagaimana perubahan ya lingkungan gitu ya, yang apa namanya tuh yang diskenariokan gitu ya, gitu. Nah itu artinya itu kan akan mempengaruhi nilai gitu ya, mempengaruhi nilai, sehingga ketika kalian melihat misalkan katakanlah dari penelitian terdahulu ya, misalkan penelitian terdahulunya dia pakai metode apa ya sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar kalian lihat misalkan oh nilainya segini misalkan ya, tetapi kalian harus tahu juga dia itu menggunakan apa nih metodenya ya. Katakanlah misalkan pakai CVM, apa sih yang dia skenariokan? Perubahan lingkungan apa yang dia tadi ya skenariokan itu? Oh, berarti nanti jika ada misalkan ya perbaikan kualitas lingkungan ya kan melalui apa misalkan ya instrumennya apa, vehicle payment-nya apa. Jadi kalian juga harus sampai ke sana ya. Harus tahu gitu ya.
nanti kira-kira bakal sama nggak di lokasi yang akan kita analisis, gitu ya. Nah, cari yang mirip, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, studi penilaian existing diyakini telah dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan teknik penilaian yang baik, ya. Sumber literatur study site atau existing kredibel, ya. Jadi selain nanti kalian lihat nih, ini jurnalnya jurnal apa nih, misalkan ya, terakreditasi atau tidak, ya, atau tidak masalah sih tidak terakreditasi juga ya, tapi lebih bagus yang terakreditasi atau terindeks gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah bukan jurnal yang blacklist gitu ya, karena banyak juga jurnal yang dalam artian abal-abal gitu ya. Nah, itu juga harus dihindari gitu ya. Nah, nanti ada listnya. Nanti kalian tinggal searching aja di Google gitu ya. Daftar jurnal yang di blacklist oleh Dikti misalkan. Nah, jadi cek dulu. Ini jurnalnya, oh ini terakreditasi Sinta misalkan ya peringkat 1 dan 2. Nah, berarti kan udah aman. Lalu kalian cek lagi ya, dia pakai metode apa? Oh, dia pakai metode katakanlah pakai CVM misalkan ya. Di sisi CVM misalkan ya. Oh, oke, berarti udah clear gitu ya. Lalu juga kalian lihat modelnya. Modelnya baik tidak gitu ya. Jangan-jangan misalkan ya, kalian nih ada dua nih, misalkan dua jurnal nih. Wah, ini udah yang paling mirip nih ya. Katakanlah TCM lah yang udah kalian dapat, CVM kan belum ya. Misalkan TCM, ITCM. Nah, lalu kalian cek dari dua, nah ini udah yang paling mendekati nih, ada dua. Nah, lihat tuh modelnya. Mana yang paling bagus ya? Lolos uji nggak dari statistiknya ya? Dari ekonometrikanya. Kemudian uji ekonominya. Oh, semuanya aman. Ya. Mana lihat yang paling bagus misalkan ya. Jangan-jangan misalkan ada yang TC-nya itu ternyata tidak signifikan, misalkan yang salah satu. Yang satunya dia signifikan atau berpengaruh nyata. Ya maka kalian pilih yang berpengaruh nyata gitu kan, yang bagus gitu ya. Atau mungkin p-value-nya lebih kecil misalkan ya. Nah, jadi kalian bisa pilih tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar ngambil akhir nilainya, tapi kalian juga lihat dia pakai metode apa ya, atau teknik penilaian apa. Kemudian juga kalau tadi jurnal udah jelas ya, jurnalnya ini jurnalnya aman nggak, maksudnya bukan blacklist nggak gitu ya. Kemudian juga modelnya bagus tidak gitu ya, sesuai nggak misalkan ya. Nah, itu juga sampai ke sana ya untuk memastikan agar nanti kalian bisa memutuskan ini bisa diimplementasikan atau tidak gitu ya. Lalu kelayakan hasil dari metode benefit transfer tergantung studi existing yang kualitasnya bagus. Nah, ini balik lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat satu, jangan langsung milih itu. Cari lagi yang lain. Jadi ada beberapa alternatif. Nanti kalian pilih mana yang paling bagus kualitasnya. Hasil studi dari data yang bagus dan metode ekonomi serta teknik empiris yang benar, gitu ya. Bahkan mungkin bisa kalian cross check juga datanya, gitu ya. Ini datanya logis nggak, gitu ya. Misalkan katakanlah dia mungkin nanti ya kalau misalkan di CVM ya, misalkan dia pendapatannya cuma 800.000 satu bulan. Tapi WTP-nya misalkan ya, dia mau bayarnya 150.000 per bulan misalkan ya. Nah, itu logis nggak misalkan ya. Nah, kalau misalkan yang sampai detail mungkin bisa sampai cross check ke data mentahnya juga gitu ya, ke lampirannya gitu. Nah, tapi memang kalau di jurnal jarang ada lampiran gitu ya. Biasanya kalau di skripsi gitu ya. Nah, itu bisa juga ya kita cross check sampai ke sana. Tapi kalau di jurnal memang tidak ada lampirannya gitu ya, jadi kita asumsi percaya. Tapi kalau misalkan datanya dari skripsi, tesis atau disertasi, mungkin kalian bisa cross check sejauh itu gitu ya. Kemudian karakteristik SDAL yang dievaluasi ya pada existing study ya.
existing study itu tadi ya, study site atau penelitian yang sudah ada gitu ya. Termasuk keberadaan penggantinya dan karakteristik populasi sama ya atau serupa dengan karakteristik pada lokasi yang diakses ya. Ini sama sih ya dengan yang tadi karakteristik SDAL. Hati-hati tuh kalau misalkan wah ini hutan sama-sama hutan, tapi hutannya cek dulu ini hutan apa nih? Hutannya hutan tropis nggak? Oh hutan tropis misalkan ya, aman sama-sama di Indonesia gitu ya. Lalu cross check lagi, ini hutannya status jenisnya apa nih? Hutan tanaman apa hutan alam? Karena akan beda antara hutan alam dengan hutan tanaman dalam penyerapan karbonnya misalkan ya. Atau misalkan bisa lebih spesifik lagi, ini spesiesnya apa nih? Ini hutannya homogen apa heterogen misalkan ya. Bisa sejauh itu gitu ya. Jadi di analisisnya sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Atau karena tadi tujuannya ada kita mencari yang kemiripannya menyamai gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah isu-isu ya dalam benefit transfer ya. Yang pertama, bagaimana SDAL yang terkena dampak dapat dibandingkan dengan SDAL pada referensi existing study gitu ya. Nah, ini PR-nya adalah tadi kita punya alternatif kemudian melis gitu ya. Ini sama tidak ya, makanya juga ya yang sifatnya ya kayak jenis-jenis hutan ya. Memang bukan untuk dihafal sih gitu ya, tetapi kita mesti tahu juga ya, apakah ini hutannya hutan produksi misalkan ya, apakah ini hutan lindung, apakah ini hutan konservasi misalkan ya. Nah, itu juga mesti kita tahu gitu ya. Makanya di ekonomi sumber daya mempelajari hal tersebut gitu ya. Karena sangat terkait ke sini, kita perlu tahu gitu ya. Jangan sampai katakanlah wah ini hutannya hutan produksi misalkan, tapi yang diambilnya itu misalkan existing site-nya itu atau study site-nya itu adalah hutan lindung. Nah, itu juga kurang pas gitu ya. Nah, itu juga makanya harus di sedetail mungkin gitu ya. Kita cross check gitu ya dari karakteristik sumber daya alam lingkungannya. Lalu bagaimana nature dari existing study dibandingkan dengan yang di-assess? Nah, ini ya kurang lebih sama lah gitu ya. Kemudian apakah existing study dianggap sama atau serupa untuk karakteristik geografis, demografi, sosioekonomi dengan lokasi yang di-assess? Ini yang sudah saya ceritakan juga tadi ya. Karena sangat berpengaruh, apalagi WTP ya, kalau nanti kalian pakai CVM ya, atau apa namanya itu yang lain gitu ya. Nah, itu akan sangat berpengaruh nih. Ini akan sangat berperan penting sosioekonomi ya. Misalkan kita mau WTP dari misalkan ya keberadaan dari ekosistem misalkan ya hutan ya yang ada di apa namanya itu di satu tempat gitu ya. Atau misalkan yang ada di Indonesia lah, misalkan di Bogor misalkan ya. Nah, misalkan kita pakai yang data dari tadi ya, yang di misalkan di Amerika misalkan ya. Ya kalian bayangkan ya kondisi sosioekonominya misalkan ya antara di kita di Indonesia dengan di Amerika ya jelas jauh gitu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Misalkan ya bisa nanti kita lakukan adjustment gitu ya. Nah, lalu apakah kondisi baseline kedua lokasi yang dibandingkan sama? Nah, ini juga nih baseline. Terutama kalau misalkan
ya kualitas ya. Kualitas dari si SDL itu seperti apa? Apakah misalkan baseline-nya sama nggak? Misalkan katakanlah antara yang di Subang dengan Indramayu gitu ya. Itu sama nggak? Gitu ya. Si tutupannya itu gitu ya. Atau kerapatannya misalkan ya. Ya sama-sama misalkan 1 hektar misalkan ya. Tapi di 1 hektarnya ternyata yang di tengah-tengahnya banyak bolong misalkan ya. Apa namanya itu kurang bagus misalkan ya tutupan hijauannya misalkan ya. Nah, maka itu baseline-nya akan berbeda gitu ya. Nah, jadi baseline-nya juga harus tahu nih kualitasnya gitu ya. Jadi bukan hanya dari kuantitasnya, tetapi dari kualitasnya itu gimana kondisi awalnya itu sama ya, mirip atau jauh berbeda misalkan ya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Ya, jadi hal-hal ini tuh harus kita perhatikan. Betul ya tadi. Makanya ketika kalian nanti mencari referensi atau untuk penelitian sebelumnya ya atau study set-nya, maka kalian kumpulkan dulu tuh sebanyak mungkin ya, tapi tidak perlu banyak-banyak sekali gitu ya. Ya beberapa yang mungkin mendekati, kemudian kalian pilah nih mana yang lebih mendekati. Kemudian di sini ada pertimbangan benefit transfer ya. Kualitas study existing. Misal kekuatan dari pendekatan studi yang digunakan ya. Ini kalau tadi kan kualitas ekosistemnya nih ya. Kalau ini kualitas SDL-nya, kalau ini beda lagi nih. Kalau ini kualitas study existing, tapi tadi juga sudah disinggung nih ya. Kualitas study existing misalkan kekuatan dari pendekatan studi yang digunakan. Ya, misalkan kalian ada tadi ya mau mencari misalkan WTP misalkan ya, yang satu misalkan ya dia pakai CPM-nya yang parametrik misalkan ya, yang satu non parametrik pakai model, yang satu tidak hanya frekuensi kumulatif ya. Nah, maka yang lebih aman itu sebetulnya yang kalau dari sisi metode misalnya lebih bagus adalah yang parametrik gitu ya. Walaupun nanti kalian belum belajar itu sih gitu ya, nanti di sesi nanti setelah UTS gitu. Jadi cari itu yang metodenya juga lebih bagus gitu ya, yang lebih banyak kelebihannya gitu ya dibandingkan metode yang katakanlah kalau yang paling sederhana misalkan ya, yang pakai frekuensi kumulatif misalkan, maka kita bisa pilih yang tadi yang lebih realistis misalkan pakai model. Lalu kesamaan dari SDL pada existing site dengan assessment site ya. Ini contoh-contohnya ya. Pemanfaatan rekreasi harian ya. Ini existing source-nya ya. Nilai perikanan komersial ya, gitu ya. Nilai lahan basah, passive use value. Ini passive use value itu ini tuh sama aja dengan non use value ya. Nah, ini biasanya sih kalau di mata kuliah damage assessment ya atau penilaian kerusakan, biasanya istilah non use value itu pakai istilah passive use value ya. Ya, atau beberapa buku lah menggunakan istilah passive use value. Tapi ini sama aja dengan non use value ya. Kalian kan lebih familiar yang ini nih gitu ya di konsepnya. Lalu ada wildlife values ya dan lain-lain. Ini contoh saja. Jadi sebetulnya banyak sih gitu ya, banyak. Kalau dulu saya yang masih agak jarang waktu itu cari untuk benefit transfer itu untuk yang sumber daya ini nih, CARS gitu ya. Karena waktu itu apa nama itu mencari ini ya untuk kan potensi di apa namanya tuh di Jawa Barat kan cukup besar nih yang si CARS ini gitu ya. Nah, ini mau menilai nih berapa nih. Nah, ini mencari nih, ini agak susah juga waktu itu. Nggak tahu sekarang ya. Ini udah lama juga kajiannya gitu. Kalau sekarang mungkin udah banyak. Dulu cukup jarang sampai akhirnya kita pakai dari studi yang ada di Malaysia nih, gitu ya. Akhirnya. Ya karena belum ada yang di Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu pakai benefit transfer juga karena ya tadi waktu dan biaya.
Kalau sekarang mungkin sudah banyak. Jadi kalau kalian lihat ya akan sangat banyak sekali untuk penilaian SDL sekarang gitu ya. Nah, cuman permasalahannya ketika kita mau transfer, PR kita adalah memastikan ya atau mencari yang lebih mirip dari segala aspek yang tadi sudah disebutkan, gitu ya. Lalu di sini bearing in mind ya. Transfer nilai paling baik apabila dilakukan penyesuaian. Ini ada kata paling baik ya. Jika dilakukan penyesuaian atau adjustment. Jadi enggak serta-merta wah ini udah mirip nih langsung aja misalkan ya. Ya pasti ada penyesuaian lah ya. Ya minimal penyesuaiannya ya tadi ya dari luasan. Nanti kalian bisa lihat juga nanti di contoh untuk elastisitas pendapatannya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan penyesuaian. Nah, untuk apa memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik dari service flow yang dievaluasi di study existing versus karakteristik dari service flow di assessment side ya. Untuk menentukan faktor adjustment yang tepat memerlukan review tambahan dari literatur untuk mengevaluasi hubungan antara nilai per hari satu tipe perikanan tangkap versus tipe perikanan tangkap lainnya. Ini contoh ya. Contoh kalau misalkan tipe perikanan tangkap, nah ini juga kita harus tahu nih ada review tambahan lagi gitu ya untuk melakukan adjustment. Nah, itu untuk konsep benefit transfer. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya itu langkah aplikasi metode benefit transfer. Nah, ini tahapannya ya. Pertama, assess target situation. Nah, lalu yang kedua, identify source studies available and select benefit transfer type. Kalau ini kan kita assess dulu nih situasi di policy side kan. Nah, baru nanti habis itu kita cari atau identifikasi ya study side. Kalau ini kan kita ini dulu nih policy side-nya gimana, lalu kita cari yang study side. Lalu select ya, pilih mau tipe apa nih, apakah value, apakah mau function. Ya, apakah mau nilainya secara langsung ataukah mau bentuk fungsi. Nah, transfer type largely dependent on source studies available. Nah, ini tergantung dari yang tersedia. Jadi nanti kita milih mana yang paling bagus, ya tersedianya apa? Apakah fungsi ataukah value gitu ya. Lalu assess site differences. Kita list dulu tuh perbedaan-perbedaannya apa antara si study site dengan policy site gitu ya. Ini notes-nya identify if benefit transfer possible. Memungkinkan nggak kita pakai benefit transfer? Kalau terlalu jauh ya jangan dipaksakan juga gitu ya. Lalu identify basis for benefit transfer adjustment. Nah, ini kita mau pakai adjustment apa nih gitu ya. Nah, lalu assess population differences. Tadi kita juga perlu tahu nih perbedaan karakteristik dari populasinya. Gitu ya. Nah, nanti ini sama nih mirip notes-nya. Ya, apa nih basisnya mau apa untuk melakukan penyesuaian. Lalu ini assess scale of changes in both cases ya. Ini tadi yang perubahan lingkungan tadi ya. Lalu assess framing issues atau differences between the issues involved and the ways the trade-off were framed in source study. Gitu ya. Isunya, lalu assess statistical modeling issues. Tadi yang sudah saya singgung juga ya tentang model ya.
kemudian perform benefit transfer process. Jadi ini tahapan-tahapannya. Ya kurang lebih sama yang tadi saya ceritakan ya, cuman ini dibahasakan dengan bahasa yang bagus gitu ya tahapannya. Lalu berikutnya ada karakteristik benefit transfer yang reliable ya. Transfer ini tergantung studi existing yang kualitasnya bagus ya. Hasil studi dari data yang bagus dan metode ekonomi serta teknik empiris yang benar ya. Jadi banyak juga, malah kalau lebih detail itu kita cross check juga dia cara ngambil datanya apa nih, teknik ngambil datanya ya, probability, apakah non probability. Kalau probability itu seperti apa? Simple random kah? Ya, ataukah seperti apa? Kalau non probability pakai apa? Apakah purposive kah? Apakah convenience? Kalau purposive kriterianya apa? Lebih bagus kalau misalkan kita sampai sedetail itu cross check-nya. Ya. Apakah dia sudah cukup merepresentasikan ya, mewakili dari tadi ya yang akan dianalisisnya, atau dia jangan-jangan numpuk misalkan ya, wawancara respondennya hanya di RT1 misalkan, tapi disimpulkan untuk satu kecamatan misalkan. Nah itu kan kurang representatif ya. Jadi ini nih yang lebih detail itu ya seperti itu ya, kita cross check modelnya, atau tadi ya pasar hipotetiknya seperti apa kalau ada pasar hipotetiknya gitu ya, modelnya, kemudian juga tadi ya pengambilan datanya benar atau tidak gitu ya. Karakteristik SDLL yang dievaluasi pada existing study ya atau study set, termasuk keberadaan penggantinya, karakteristik populasi sama atau serupa dengan karakteristik pada lokasi yang diakses. Nah ini tadi udah ada ya, berulang lagi nih. Transfer melibatkan evaluasi perkembangan pasar pada existing study dan juga lokasi yang diakses ya. Ini nih perkembangan pasar ya. Dulu mungkin misalkan belum ada harganya. Nah, sekarang ada harganya. Nah, maka kita juga harus sesuaikan gitu ya. Kalau dulu mungkin misalkan ya belum dimanfaatkan misalkan ya, sehingga tidak dihitung sebagai nilai guna langsung misalkan dari apa ya, misalkan yang ada juga kan dari apa namanya itu dari mangrove misalkan ya, saya lupa ya buahnya atau apanya gitu ya yang dipakai sebagai pewarna gitu ya, pewarna. Nah mungkin dulu banyak yang nggak pakai misalkan ya, nah sekarang udah banyak yang pakai dan ada harga jualnya misalkan. Nah maka itu tentunya harus dihitung gitu ya, harus disesuaikan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin 3 ya. Kita mungkin nanti tidak sampai jam 1 persis karena akan ada kuis ya. Itu. Jadi nanti kalian bisa persiapan dulu. Nah, kita tapi bereskan aja dulu ini. Kita lihat. Yang ketiga, tipe metode benefit transfer dan contoh kasus. Nah, ini yang sudah disinggung nih. Dua tipe benefit transfer method. Ada unit value. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Unit value transfer artinya yang kita transfer adalah value atau nilai. Yang tadi saya contohkan di awal. Nilai penahan abrasi dari si mangrove misalkan 100 juta per hektar. Itu value. 100 juta itu. Itu yang kita transfer. Ya. Nah, lalu yang kedua ada function transfer, fungsi. Ya, tadi saya katakan, fungsinya yang ditransfer, bukan nilainya tapi fungsinya. Misalnya Y sama dengan 2,53 plus 0,012 X1 misalkan ya plus 0,3 X2. Misalkan kayak gitu. Nah, itu ada fungsi yang kita transfer. Nanti kita tinggal masukkan si X1, X2 yang ada di policy side ya, yang akan kita analisis gitu.
Nah, kita lihat lagi nih yang masing-masing, yang value. Ini yang value ini ada unit value transfer dan ada adjusted value transfer. Ya. Nah, ini yang adjusted value transfer itu adalah unit value transfer, ya, unit transfer with income adjustment. Jadi ada adjustment-nya. Ya, namanya kan ini adjust ya. Berarti kalau ini ada income adjustment. Atau bisa juga international transfer, adjusted exchange rate. Ya, jadi bisa income adjustment dan adjusted exchange rate. Ya. Kalau tadi kan yang saya contohkan itu unit value transfer ya, langsung saja, nggak ada adjusted, cuma dikalikan luasan. Ya. Nah, kalau ini ada income adjustment karena mungkin ada perbedaan karakteristik pendapatan dari study side dengan policy side. Ya. Kalau tadi kondisinya mirip, apalagi tetanggaan gitu ya, ya udah ya, kondisi perekonomian masyarakatnya juga relatif sama, bisa langsung aja ditransfer tadi seperti tadi. Tapi kalau misalkan agak berbeda, maka perlu ada adjustment dari income-nya, gitu ya. Ya apalagi kalau kita pakai dari luar negeri, misalkan ya. Tadi misalkan saya nyari kars nggak nemu nih di Indonesia belum ada misalkan ya. Nemu dari hasil studi Malaysia. Maka kita harus adjusted dulu exchange rate-nya kan, kita sesuaikan dulu. Nah, kalau untuk function ya, function transfer itu benefit atau value function transfer from one or few similar studies. Bisa one or few similar studies. Lalu ada juga meta analisis namanya. Tadi udah saya singgung sedikit ya. From many ya. Beberapa studies with different scope. Ini tidak kita bahas nih ya. Karena ini lebih kompleks ya. Jadi yang kita bahas hanya one ya. Yang dicontohkan one contohnya ya. Dari satu studies. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di kanan. Ya. Nih, unit value transfer sebaiknya digunakan ketika kondisi assessment site mirip dengan kondisi existing site. Kalian perhatikan rumahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang kecilnya 3, yang sedangnya 2, besar 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, cuma bedanya ini sedang 3, yang kecilnya 3. Gitu ya. Mirip lah ya, gitu. Ini juga nih alirannya mirip gitu ya, nyebar lah gitu. Relatif nyebar, ada 4, ini ada 5 cabang. Nah, kalau misalkan mirip, langsung aja nih unit value transfer. Gitu ya. Kayak tadi yang saya contohkan antara Subang sama Indramayu. Tapi kalau kita perhatikan gambar yang di bawah, ini rumahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, cuma dikit. Cabangnya ya ini 1, 2, 3 gitu ya. Pohonnya ya seperti ini nih, kerapatannya tidak terlalu rapat, menyebar gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini rumahnya gimana nih? Populasinya banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa kali lipat tuh? Ya. 3 kali lipat lebih. Beda nih, dari populasi aja udah beda. Dari kerapatan vegetasi juga beda. Ya kan? Lalu di sini nih apa nih? Ada awannya nih, ya. Iklim kali ya. Apa nama itu? Iklim setempatnya itu seperti apa? Kalau ini kan mirip nih, ya, awannya nih, hujannya di 2 gitu ya. Ini nggak ada nih, gitu ya. Nah, apabila terdapat perbedaan, ya, kalau ini kan relatif mirip walaupun tidak sama persis sih, gitu ya, tapi sekilas mirip. Nah, kalau ini kan cukup banyak nih depopulasi, kerapatan vegetasi, maka lebih tepat menerapkan adjusted value transfer, ya. Gini, ya. Perlu adjusted, ada adjustment di sini. Ini masih kita bahas unit value transfer nih ya. Remember, assessment atau policy side
harus sama, mirip dengan existing site, ya. Tekniknya mengalihkan unit value dari barang dan jasa lingkungan sesuai kuantitas dari existing ke assessment site. Ini tinggal berapa dolar per hektar dikalikan area policy site. Tadi yang saya contohkan ya, 100 juta per hektar dikalikan ada 10 hektar. Dari study site kita transfer ke policy site. Ini adalah unit value transfer. Nah, kalau adjusted value transfer, ini nih, ya. Kalau tadi kan unit value transfer, ini adjusted. Kalau perbedaannya cukup banyak gitu ya. Membuat beberapa penyesuaian atau adjustment untuk unit value dari existing site ke assessment site. Ada adjustment di sini karena adanya perbedaan karakteristik. Penyesuaian yang bisa dilakukan apa? Income tadi ya atau exchange rate. Ini jadi dolar per hektar dikalikan income factor dikalikan area policy site. Selanjutnya perlu juga ditentukan transfer error. Nah, ada transfer error nih. Di mana transfer error yang baik adalah 25%. Jadi belum selesai. Ketika kita sudah mentransfer dengan ada adjustment, kita perlu cross check lagi. Kita hitung berapa TE-nya atau transfer error-nya. Kalau transfer error-nya kurang dari 25%, maka itu bisa kita pakai. Kenapa? Karena transfer error yang baik itu di bawah 25%. Gitu ya. Nah ini misal ya. Untuk benefit transfer nilai WTP ya, willingness to pay. Maka perlu penyesuaian dengan cara mengalihkan nilai WTP study site dengan koefisien transfer. Ya. Koefisien transfer dapat berupa rasio pendapatan per kapita kedua lokasi yang dibobot dengan elastisitas permintaan atau faktor ekosistem atau ekonomi lainnya. Ya, jadi ini sebetulnya kan nulisnya kan gini ya, apa namanya itu? Ini kan P ini adalah policy site, S ini adalah study site. Berarti kan ini yang sudah ada ya di penelitian terdahulu. Ini ada policy site, ya, pendapatan dari si policy site, dan ini pendapatan yang ada di study site, ya. Ini kan sebetulnya gini nih ya, enaknya kan biasanya nulisnya YP per YS gitu ya. Ini pangkat beta. Nah, gini kan, itu. Jadi katakanlah WTP-nya 100.000 dari penelitian terdahulu kita tinggal masukkan. Lalu pendapatan per kapita di daerah yang kita akan analisis berapa? Kemudian pendapatan per kapita dari penelitian terdahulu itu berapa? Lalu elastisitas permintaan. Lalu setelah dihitung ini berapa, maka kita perlu hitung TE, ya. TE itu adalah selisih, ya. Kita mutlakkan nih, selisih antara WTP policy site dengan WTP study site, ya. Di sini dimutlakkan dibagi dengan WTP policy site. Ya, nah ini berapa? Ini contoh nih. Contoh adjusted value transfer. Ya. Hasil kajian nilai non guna, non use ya ini ya, atau existent value, keberadaan dari lahan basah di Amerika menggunakan pendekatan WTP adalah 28 US dollar per rumah tangga. Diketahui pendapatan per kapita dari Amerika yaitu 50.000 US per dolar per tahun, dan pendapatan per kapita Indonesia adalah 4.000 US dollar per tahun.
Elastisitas pendapatan menggunakan nilai yang umum dipakai oleh pakar, yaitu 0,035. Maka dengan teknik adjusted value transfer, tentukan nilai WTP rumah tangga Indonesia untuk lahan basah serta transfer errornya. Ya, dan jelaskan apakah nilai tersebut dapat digunakan. Nah, berarti kan ini apa? WTP study site ya. Ini berarti apa? Y study site. Ini Indonesia nih yang akan kita cari kan? Berarti ini adalah Y policy site. Ya. Ini adalah tadi apa simbolnya nih? Beta ya. Ini elastisitas ya. Nah, pertanyaannya adalah WTP P berapa? Lalu TE-nya berapa? Ya. Nah, coba sekarang kalian hitung dulu, silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Karena ini tinggal masuk-masukkan aja. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Oke, berapa nilainya? Siapa tadi yang menjawab? Silakan, mungkin bisa di-sharing hasil hitungannya. Hitung di kertas, Bu, enggak pakai Excel. Oke, ya udah dijelaskan aja kalau gitu. Silakan Putu. Baik, Bu, saya coba menjawab, Bu, ya. Untuk pertama kan menghitung WTP-nya itu, kalau berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi kan WTP dari policy site atau yang akan dicari nilainya sama dengan WTP dari study site dikalikan dengan apa itu ya? Dikalikan dengan YP per YS atau income-nya berpangkat dengan elastisitasnya. Nah, untuk soal itu kan tinggal dimasukkan saja bahwa kan yang di policy site-nya kan yang di Indonesia, berarti tinggal dimasukkan saja 28 dikalikan dengan 4.000 dibagi 50.000 pangkat 0,035.
saya ketemunya 25,63 Bu untuk BTP-nya. Kemudian untuk transfer error, berdasarkan rumus sebelumnya itu kan tinggal dikurangkan saja dibagi dengan hasil WTP yang ditemukan, tapi menggunakan nilai mutlak kalau berdasarkan rumus itu. Saya ketemunya 0,09 Bu. Mungkin jika ada keliru saya mohon maaf Bu. Oke. Tadi berapa WTP-nya? Maaf tadi butuh berapa? 25,63 Bu. Oke, 25,63 ya. Kemudian T-nya? 0,09. Oke, 0,09. Oke, dari teman-teman gimana? Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Saya Bu. sama, Bu. Oke. Bu. Good ya. Berarti artinya simpulannya apa? Layak ya. Berarti layak digunakan ya hasil dari transfernya gitu ya, karena TE-nya kurang dari 25% gitu ya. Nah, paling sih mungkin agak sedikit beda komanya ya gitu, tapi tadi sama sih angkanya gitu ya. Oke, baik, kalau sudah pada benar semua berarti ini ya aman. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Tadi unit value transfer sudah ya, karena kan sederhana itu tinggal dikalikan luasan saja. Kemudian adjusted value transfer itu tinggal masukkan ke formula ya perhitungan, kemudian dihitung TE-nya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke value function transfer. Ya. Nah, ini yang pertama adalah estimate a function that relates the value of ES to the characteristic of the beneficiaries. Ya, contohnya dolar per hektar ya. Ini function dari population, income, leisure activities. Ini contoh saja, tapi sebetulnya tadi sudah saya contohkan juga ya fungsinya misalkan ya. Jadi nanti kita tinggal ganti populasinya berapa, income-nya berapa, leisure activities-nya berapa gitu ya, seperti apa gitu ya yang ada di policy side. Characteristic of beneficiaries at the policy side are plugged into the value function to better represent their preference ya, preferences. Ini dari study side, di sini ada value function, kemudian sini ke policy side, kemudian beneficiary data gitu ya. Nah, ini gini nih. Dalam teknik ini yang perlu diketahui adalah fungsi. Misal dalam penentuan WTP ya, dari penelitian sebelumnya yang disesuaikan untuk penelitian di policy side. Fungsi tersebut WTPI adalah function dari X1, X2, X3 sampai Xn. Di mana fungsi WTP di lokasi I atau WTPI yaitu B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3Y. Dan diasumsikan fungsi WTP di lokasi J atau WTPJ yaitu B0 plus B1J X1 ya plus B2J X2 plus B3J Y gitu ya. Nah, dalam transfer fungsi mengharuskan B1 sama dengan B1J gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita transfer ini nih. Kan ini yang nah ini ya, ada tiga variabel independennya nih ya. Nah, berarti kalau misalkan yang dari study set ya kita pakai untuk ke policy side. Makanya ini sama persis kan, ada X1, X2, X3. Cuma bedanya nanti kita pakai koefisiennya gitu ya. Kita pakai koefisiennya atau modelnya untuk mengestimasi berapa nilai WTP-nya. Nah, ini ada contoh nih. Ya. Contoh function transfer. Fungsi WTP rumah tangga untuk perbaikan kualitas air tanah berdasarkan studi McClellan ya et al. 1992 adalah V sama dengan 3,0685 plus 0,0665 I
plus 0,7878L ya. Jadi ada dua variabel independen ya, variabel bebasnya nih. Variabel bebasnya I dan L. Ya, variabel dependennya atau tidak bebasnya yaitu WTP ya atau V di sini. Jadi V ini adalah WTP itu menggambarkan nilai guna dan non guna per rumah tangga terhadap air tanah per tahun. Dan I ya, variabel I yang ini itu adalah pendapatan. Kemudian variabel L ya, ini adalah dummy lokasi ya. 1 itu jika Amerika dan 0 itu jika non Amerika. Jadi kita kasih kode ya. Kita kasih kode kalau misalkan dia wilayah Amerika maka kita kasih 1, kalau non Amerika kita kasih kode 0. Diketahui pendapatan rumah tangga Indonesia ya yaitu 1,5 juta per bulan. Ya. Kemudian nilai kurs ya 1 US dollar di sini diketahui Rp11.000. Ya. Jadi ini sudah diketahui di soal nih ya. Jadi kita ngikutin yang ada di soal saja. Dan koefisien pendapatan ya itu dalam $1.000 ya. Nanti kalian perhatikan nih. Ini ada ini keterangan nih. Koefisien pendapatan dalam $1.000. Jadi jangan lupa nanti kalian sesuaikan satuannya harus $1.000 ya. Nah, lalu juga kalian perhatikan ini nilai guna non guna per rumah tangga terhadap air tanah per tahun. Ya. Jadi nanti kalian perhatikan satuan-satuannya harus sama semuanya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai WTP per rumah tangga di Indonesia untuk kualitas air tanah. Jadi kalian tinggal masukkan saja nih. Kalian kan udah ada informasi pendapatannya berapa. Kemudian lokasinya apa? Ini kan Indonesia. Policy site-nya kan Indonesia nih. Ya, policy site-nya Indonesia. Ini kan Indonesia. Nah, berarti kalau Indonesia berarti apa? Non Amerika kan? Non Amerika. Kalau non Amerika ini pasti 0. Pasti 0 kan ini kan? Nah, berarti ini pasti 0. Jadi tugas kalian adalah memasukkan ke sini. Silakan kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi tugas kalian memasukkan ini sehingga nanti bisa diketahui nilai WTP per rumah tangga di Indonesia gitu ya dengan menggunakan function transfer. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit.
Baik, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan. Siapa? Mohon maaf nggak terlihat tadi siapa yang menjawab ya? Saya izin share screen ya, Bu. Oke, silakan Fauzia ya. Oke. Ini saya hitungannya sederhana aja, Bu. Nggak dibikin rumus macam-macam. Ini berdasarkan dari soal yang diketahui bahwa rumus dari fungsinya itu untuk mencari V sama dengan 3,0685 ditambah dengan 0,06651 I ditambah dengan 0,7878 L. Kemudian diketahui juga untuk pendapatan di Indonesia adalah 1.500.000 per bulan. Kemudian kursnya adalah 11.000. Kemudian ada koefisien pendapatannya dalam $1.000. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai WTP per rumah tangga di Indonesia untuk kualitas air tanah. Ini WTP di Indonesia-nya berarti tinggal masukkan rumus yang ada di atas, yaitu untuk mengalihkan 3,0685 ditambah dengan 0,6651 dikalikan dengan pendapatannya per bulan dikalikan 12 ya Bu ya, untuk menjadikan nilai 1 tahun. Kemudian ditambah dengan 0,7878 L adalah lokasi di mana Indonesia adalah non-Amerika, berarti L-nya adalah 0. Sehingga diketahui hasilnya adalah sebesar 1.197.183 dolar. Jika dirupiahkan, ini digeser, tinggal dikalikan dengan kursnya 11.000, hingga ketemu 13 miliar, sekitar 13 miliar lebih. Oke, Fauzia. Gimana teman-teman? Apa sama dengan Fauzia hasilnya? Agak beda, Bu. Agak beda. Oke, silakan. Mau siapa? Noval dulu. Silakan. Gimana, Noval? Ya, saya stop share aja ya, Bu ya. Ya, oke, makasih Fauzia. Ini Bu, kalau tempat saya 1.500.000 tadi kali 12, habis itu dijadiin dibagi 11.000 kan, soalnya tadi yang di soal itu dia I-nya itu setahu saya dia bentuknya adalah USD per tahun. Jadi saya bagi 11.000 dulu, habis itu jadinya 1.636 USD, terus dikaliin 0,0655 ini, habis itu dijumlah deh itu hasilnya 110 dolar. Oke. Ada yang lain? Apa sama dengan Noval? Agak beda, Bu. Oke. Silakan Wahyu. Dikit lagi ini. Oke. Oke, Bu. Itu masuk belum, Bu? Ya, udah terlihat. Silakan. Saya tadi sama kayak Nopal, cuma di sininya saya dibagi 1.000, terus nanti dikali 1.000 lagi ininya, biar ke rupiah. Tadi kan masih dolar. Terus ini juga sama dikali sama yang ini, yang kurs ini. Yang ini nggak saya kalikan karena tadinya kan itunya 0 di luar Amerika. Tuh. Jadi hasil dari mirip sama Noval, cuman dibagi dengan 1.000 ya, Wahyu ya. ya Bu, nanti hasil akhirnya saya kali 1.000 lagi, terus saya kali sama kurs ini biar ke rupiah gitu. Oke, ya baik. Ada yang lain? Jadi nilainya 3,17 dolar ya, per rumah tangganya ya. Iya Bu. Oke. Ada yang
Atau udah sama ya? Tadi yang Wahyu sudah betul sampai ke yang dolar ya. Jadi tadi saya sudah ngasih clue-nya. Nah ini ya. Di sini koefisien pendapatan dalam $1.000. Jadi tadi yang Wahyu kerjakan sudah betul tuh dibagi 1000. Tadi yang Naufal itu belum dibagi 1000, makanya 1636 ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang Wahyu itu sudah dibagi dengan 1000, jadi 1,63. Jadi I yang dimasukkan ke dalam persamaan itu bukan 1636, tapi 1,636. Gitu ya. Nah, lalu jadi tadi yang benar adalah tadi ya 3,17 US dollar ya. Jawabannya itu. Nah, gimana caranya untuk dikonversikan lagi ke rupiah? Ya berarti tinggal dikalikan 11.000 kan? Tinggal dikalikan 11.000 nih. Nah, berapa 11.000 kali 3,17? Berapa? 34.000. 495. Nah, ini mungkin karena koma-koma ke belakangnya ya. Nah, ini nanti kalian bisa cross check lagi gitu ya. Nah, ini 34. Nah, ini kan sebetulnya 1,636 sekian-sekian ya. Nah, ini 34.950 ya. Kalau ini kan udah dibulatkan nih, versi dibulatkan. Jadi kalian jangan dibulatkan di awal ya. Jangan dibulatkan di awal, tapi nanti dibulatkannya untuk ke rupiahnya di akhir. Gitu ya. Jadi 34.950 ya. Jadi tadi yang pertama ya dikalikan dulu ya 12, kemudian lalu dibagi dalam dolar dalam $1.000 maaf, kemudian dimasukkan ke persamaan, dapatlah nilai WTP per rumah tangga, tapi masih dalam satuan dolar gitu ya. Nanti habis itu dikembalikan ke rupiah. Jadi tadi yang dalam $1.000 itu ya, yang dalam $1.000 itu hanya koefisien pendapatan Wahyu. Jadi yang ininya tetap dolar. Gitu, ininya tetap dolar. Jadi tidak perlu dikalikan lagi dengan 1000 gitu ya. Jadi ini sekitar 3,17 sekian atau setara dengan 34.950 rupiah gitu. Nah, ini analisis value function transfer. Ini kalau ini sih tadi ya, use multiple valuation studies to estimate a function that relates the value of ES to characteristic of beneficiaries, ya, income, education, leisure activities, study site-nya, area, scarcity, fragmentation, accessibility, kemudian valuation method, ya, CV, CE, atau HP, dan seterusnya. Jadi ini menggunakan beberapa hasil studi. Kalau tadi kan cuma satu hasil studi tuh si McClellan gitu ya. Nah, kalau ini dari beberapa, kemudian kita buat lagi model yang baru. Jadi ini lebih kompleks gitu ya. Characteristic of the policy site are plugged into the value function to estimate a site specific value. Ya. Jadi ini ringkasannya, ya. Ringkasan dari benefit transfer method. Ada single point value transfer yang tadi yang istilah lainnya tadi unit value transfer ya. Kemudian ada adjusted value transfer, kita ada adjustment ya. Kemudian benefit function transfer, functionnya yang kita transfer. Kemudian meta value analysis itu dari result of several studies are combined to generate a pooled model ya. Jadi kalau ini memang nanti perlu dipelajari secara khusus gitu ya. Jadi tidak di materi ini gitu ya. Nah, ini contohnya forest protection value of ini $50 per person is transferred from case study A to site B ya. Kemudian yang adjusted forest protection value ya, ini $2 per hektar per person is transferred from case study A to site B
the value are adjusted for the size of the area, ya. Kemudian sebetulnya sih yang lebih detailnya yang tadi ya, gitu. Kalau yang ini benefit function transfer, a forest valuation function that involves several attributes is transfer case study A to site B. Ya, jadi tadi variabel-variabelnya kita masukkan. Kalau tadi contohnya memang satu, ya mungkin di beberapa kasus ada juga yang lebih dari satu variabel tentunya. Tadi 2 variabel, tapi yang satunya kan kebetulan dummy gitu ya, dan dummy-nya kebetulan 0 gitu ya, yang non Amerikanya. Jadi yang dimasukkannya hanya 1 gitu. Lalu kalau meta value analysis, result from studies A, X, Y, dan Z gitu ya, are pool ya, dipanelkan gitu ya, untuk estimate of value for site B. Ini extent of difference-nya ya, some population for source and target site, application or transfer method are suitable ya. Kemudian some substantial overlaps between population for source and target sites ya. All transfer methods are suitable ya. Benefit transfer function is preferred because it allows adjustment for population differences. Ini sama saja sih, ini cuman memperjelas saja ya. Kemudian kalau large ya, different population for source and target site, ini benefit transfer not always appropriate. Where different population have similar preference structure, then benefit transfer still appropriate ya. Nah, ini kelebihan dan limitasi. Ini terakhir, kelebihan dan limitasi metode benefit transfer. Ini isu lagi ya. Apakah existing study diterbitkan dalam peer review jurnal atau dalam bentuk lain? Kalau jurnal sih biasanya pasti di review ya, ada peer review gitu ya. Jadi biasanya ya lebih terjamin lah gitu ya. Ya terkecuali kalau jurnal-jurnal yang tidak jelas itu gitu ya, atau yang di blacklist gitu. Bagaimana existing study dipersepsikan oleh komunitas profesional dan juga sponsor, ya, indeksasi jurnal, ya, nah ini terindeks atau tidak, gitu ya. Nah, memang kalau jurnal ini, kalau kita masuk ke yang indeks Scopus misalkan ya, itu kan mahal gitu ya. Tapi ada juga yang sebetulnya yang istilahnya tuh yang saya lupa ya namanya tuh, saya tiba-tiba lupa ya istilahnya itu yang jurnal ininya lah gitu ya, yang predator ya, jurnal predator gitu ya. Nah, jurnal predator itu ada juga yang terindeks Scopus gitu ya. Jadi memang amannya kita cek aja gitu ya listnya gitu ya, karena memang pernah ada gitu ya, dia terindeks Scopus tapi ternyata dilihat di jurnalnya itu ya, penulisnya itu ini ya, jadi penelitian tentang padi gitu ya, penulisnya itu Inul Daratista gitu ya, Agnes Monica gitu ya. Nah, itu ternyata itu jurnal predator gitu ya. Nah, ini kelebihannya benefit transfer lebih murah daripada melakukan studi evaluasi atau primer. Ya jelas ya, kita kan hanya tinggal online gitu ya, cari jurnal, searching jurnal, apalagi kan sekarang akses informasi lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Kalau dulu kan kita masih mesti ke perpustakaan gitu ya. Kalau zaman dulu kan di perpustakaan gitu ya, kemudian fotokopi gitu ya, kita mengumpulkan atau meminjam gitu ya. Kalau sekarang kan semuanya online. Kita tinggal searching di repository gitu ya. Bisa mau cari pustaka apapun yang ada di perpustakaan kita gitu ya. Kalau misalnya saya misalkan ya di IPB ya nggak mesti ke IPB-nya gitu, nggak mesti ke perpustakaannya gitu ya. Tinggal di searching aja repository, kemudian apa yang mau saya cari di perpustakaan itu tinggal di-download gitu kan. Jurnal-jurnal juga banyak yang open access walaupun tidak semuanya ya. Nah, itu juga kan bisa kita langsung aja gitu kan di depan laptop gitu.
benefit ekonomi dapat diestimasi lebih cepat, ya. Lebih cepat, lebih murah, ya, karena kita nggak perlu ke lapang gitu ya, nggak perlu ongkos gitu ya, cuman butuh internet saja gitu ya. Metode dapat digunakan sebagai teknik screening untuk menentukan apakah dibutuhkan studi valuasi ekonomi lebih detail. Tadi yang saya katakan, kadang tadi yang preliminary tadi, ya, preliminary itu sebetulnya ya ini untuk screening. Kira-kira perlu nggak dibutuhkan studi valuasi lebih detailnya, gitu ya. Nanti kita lihat dulu nih angkanya, gitu ya. Wah, ini ternyata cukup besar nih kerugian yang ditimbulkan. Kayaknya kita perlu serius nih menangani hal ini, gitu kan. Kita harus hitung lebih detail lagi nih, karena kita misalkan mau menentukan kira-kira upaya untuk restorasinya seperti apa, misalkan kayak gitu. Lalu metode dapat secara mudah dan cepat diaplikasikan, ya. Semakin serupa lokasi, semakin sedikit biasnya, ya. Gitu. Ya, tapi di samping kelebihan ya pasti ada kelemahan ya. Metode apapun pasti ada kelemahan gitu ya. Yang pertama, potensial ketidakpastian atau bias dari hasil estimasi nilai ekonomi, ya, karena perbedaan potensial antara existing study dan assessment site. Jadi ini istilahnya jangan ini ya, ada macam-macam gitu ya. Jadi kalian jangan bingung, ini kan existing study itu kan sama aja dengan study site gitu ya, sama aja. Kalau assessment site sama saja dengan policy site ya. Ini macam-macam istilahnya gitu ya. Dan kualitas studi yang ada gitu ya. Kualitas studi bergantung pada kualitas dan jumlah studi existing, tingkat effort dan perlakuan dari analisis dalam transfer nilai, gitu ya. Jadi kualitas dari si study set-nya, gitu ya. Lalu limitasi akan sangat tinggi pada transfer nilai pemanfaatan pasif, ya. Passive use value, ya. Highly site specific dan hanya sedikit studi CPM yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini nih. Ya. Karena tadi ya, apalagi misalkan respondennya cuma dikit, ya. Modelnya kurang bagus gitu ya. Pasar hipotetiknya tidak jelas gitu ya. Kemudian juga respondennya tidak representatif. Jadi ini sih ya kelemahannya ini, terutama kalau untuk yang CVM. Tapi ya mungkin ada juga yang bagus gitu ya. Artinya kita harus mencari tadi ya, yang beberapa alternatif, kemudian dicari yang lebih mirip dan teknik maupun metodologinya yang juga bagus. Ini referensi yang umum digunakan. Ada di Environmental Benefit Database, compiled by NOAA ya, EPA and others, and maintenance by EPA's Office of Policy Planning and Evaluation. Kemudian various review of the existing contingent valuation literatures, ya, Carson et al., Mitchell and Carson, Cumming et al., ya. Kemudian juga survey of the groundwater valuation literatures, Boyle, ya. Study of economic value of marine resource, Freeman, ya. Kemudian database for valuation study ada internasional, Every and Value and OAA database ya, on marine and coastal, Euroforex database, kemudian New Zealand NMDB ya. Ini ada penutupnya. Transfer nilai paling baik apabila dilakukan penyesuaian ya atau adjustment untuk memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik dari service flow yang dievaluasi di study existing versus karakteristik dari service flow di assessment site. Nah, untuk menentukan faktor adjustment yang tepat, kita memerlukan review tambahan dari literatur ya untuk mengevaluasi hubungan antara study site dengan policy site ya. Nah, ini contoh yang tadi juga sudah dibahas. Nah, sekarang ya, dengan waktu yang tersisa, ya masih ada 40 menit lagi ya, 40 menit lagi.
silakan kalian, nanti saya habis ini share ya, habis ini saya share. Ini ada take home quiz, tapi sebetulnya ini dikumpulkannya malam ini, gitu ya. Jadi saran saya kerjakan di waktu yang tersisa ini 40 menit. Nanti kalian lanjut lagi setelah selesai kuliah, gitu ya. Nah, soal yang pertama ini bagaimana peran penilaian ekonomi sumber daya alam terhadap kesejahteraan atau well-being masyarakat. Kemudian soal yang kedua, jelaskan prinsip dasar dalam pendekatan hedonic price method. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan dua tipe pendekatan biaya perjalanan, travel cost method ya. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan dua tipe umum benefit transfer method. Lalu soal yang kelima, berdasarkan hasil survei pengunjung di kawasan wisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, diketahui fungsi permintaan wisata V sama dengan A plus BX1 sebagai berikut. V sama dengan 0,71 min 0,000103X1. Di mana V itu adalah jumlah kunjungan responden ke Pulau Pramuka dalam 1 tahun, A adalah intercept, B koefisien biaya perjalanan, dan X1 adalah biaya perjalanan responden. Nah, berdasarkan perhitungan didapat hasil rata-rata surplus konsumen per kunjungan yaitu Rp1.250.000. Apabila diketahui jumlah total kunjungan ke Pulau Pramuka selama 1 tahun adalah 20.000 kunjungan dalam kurung orang, satuannya ya, berapakah nilai ekonomi atau NE kawasan wisata Pulau Pramuka? Nah, soal ke-6. Ini tentang adjusted value transfer. Ekosistem lahan gambut memiliki keanekaragaman hayati yang penting bagi Indonesia. Kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut berpeluang mengurangi biodiversitas Indonesia, terutama untuk flora dan fauna endemik. Untuk lahan gambut, pemerintah dengan pendekatan benefit transfer. Diketahui nilai biodiversitas gambut hasil kajian USAID tahun 1998 adalah 9,5 US dollar ya. Income per kapita US per tahun yaitu 48.150 US dollar. Ini koma ini titik ya maksudnya ya, ini settingannya nih bukan koma, beneran koma. Jadi ini koma jadi titik gitu ya. Ini koma titik gitu. Ini format luar nih bukan format Indonesia gitu ya. Income per kapita Indonesia per tahun adalah 4.330 US dollar. Lalu nilai tukar rupiah 1 US dollarnya yaitu 14.014 rupiah. Selain itu juga diketahui biaya pemulihan biodiversitas yang diestimasi pada 1999 yaitu Rp2.700.000 per hektar. Tingkat pengembalian sosial yaitu 12%. Ini jangan lupa nih ya, ini kan udah kita pelajari juga tuh yang discounting compounding ya. Discounting compounding ini memang nggak disinggung, tapi kalian ini bisa nyambung nih, discounting sama compounding. Kalau yang ini kan, ini kalian pasti udah langsung nyambung kan. Yang ada apa namanya itu, ada perbandingan income per kapita, ada adjustment di situ gitu ya. Nah, tentukan nilai ekonomi keanekaragaman hayati ekosistem gambut Indonesia dengan kasus di Kampung Kayu Ara Permai Riau. Ya. Oke, nah sekarang dengan waktu yang tersisa ini ya, silakan kalian kerjakan ya. Saya sebentar lagi share PPT-nya ya. Soalnya ada di PPT di bagian akhir. Kalian langsung kerjakan. Nanti saya sampaikan juga link untuk pengumpulan kuisnya, gitu ya. Nah, pengumpulannya ditoleransi ya sampai hari ini jam 23.59 seperti biasa ya di sebelum jam 12 gitu. Oke, sebelum kalian mengerjakan kuis ya dan saya share dulu filenya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Di tangan, Bu.
Ya. Ya gimana? Halo? Kuisnya ditulis tangan atau gimana, Bu? Oh, oke. Kuisnya ya ditulis tangan ya. Sama seperti ujian kan ya. Ujian tulis tangan juga kan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Penamaan file, Bu. Oke, penamaan file nanti saya tuliskan ya di WA grup ya. Baik, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi atau mungkin nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, silakan aja nanti langsung kita diskusinya pindah ke WA grup ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan di tengah-tengah. Nah, sekarang kalian langsung fokus dulu untuk mengerjakan kuis di sisa waktu ini sampai jam kuliah berakhir. Nanti silakan kalau belum selesai dilanjutkan, saya kasih kesempatan sampai malam ini gitu ya. Untuk Zoom-nya mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Saya akhiri, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa langsung cross check ke WA group ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.